Untuk mengetahui informasi terkini proses rekapitulasi suara di Komisi Pemilihan Umum, kita bergabung dengan rekan Kristanti Yosefa. Kristanti, sudah berapa persen suara yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum? Baik Putri dan juga pemirsa, hingga saat ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih tengah melakukan penghitungan suara. Pasca kemarin pada 14 Februari sudah dilakukan pemungutan suara di seluruh TPS di seluruh Indonesia. Hingga saat ini pemirsa, data yang masuk ke KPU dipantau sudah mencapai sekitar 70,49%, yang mana ini berarti sudah sekitar 580.000 TPS datanya sudah masuk dari sekitar 823.000 TPS di seluruh Indonesia. Dan ini pemirsa merupakan pantauan data terbaru pada 19 Februari pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Adapun pemirsa, hingga saat ini perolehan suara sementara masih diungguli oleh paslon nomor urut 2 yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sekitar 58,32% atau sekitar 54 juta suara. Dan di posisi yang kedua ada paslon nomor urut 1 yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sementara yakni sekitar 24,35% atau sekitar 22 juta suara. Sementara di posisi nomor urut 3 ini ada paslon nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara sementara yakni 17,33% atau sekitar 16 juta suara. Sementara pemirsa, jika kita melihat sedikit ke real count pemilihan legislatif, ini ada 3 partai dengan perolehan suara tertinggi sementara ini yakni PDIP, kemudian disusul dengan Golkar, dan yang ketiga adalah Gerindra. Sebagai informasi pemirsa bahwa data ini yang masih terus diperbarui oleh KPU ini merupakan data yang ada atau dihimpun melalui aplikasi Sirekap atau sistem rekapitulasi KPU, yang mana hingga sejauh ini pemirsa diketahui terdapat sejumlah perbedaan data, dan ini tentu menimbulkan pertanyaan di publik mengenai perbedaan data antara yang muncul di formulir dengan data yang muncul di aplikasi atau web Sirekap yang dapat diakses oleh publik. Terkait dengan hal ini pemirsa, pihak dari KPU yakni Hasyim Asyari juga telah menyatakan sekitar per 15 Februari 2024 lalu ini ada sekitar 2.325 TPS yang memiliki perbedaan data antara yang ada di formulir C hasil dengan data yang muncul di aplikasi Sirekap. Terkait dengan hal ini, Hasyim menyatakan bahwa perbedaan data ini dikarenakan ini terjadi adanya kesalahan pembacaan atau kesalahan konversi dalam sistem komputerisasi KPU dalam membaca formulir yang sudah diunggah oleh TPS dengan data yang kemudian muncul di aplikasi atau website Sirekap, sehingga pembacaan atau konversi yang salah ini kemudian menimbulkan adanya perbedaan data antara formulir dengan data yang ada di Sirekap. Sementara itu pemirsa, perlu diketahui juga bahwa KPU juga telah menyatakan bahwa nantinya kesalahan konversi ini atau perbedaan data ini nantinya akan diperbarui atau diperbaiki oleh KPU di tingkat kecamatan. Sementara itu pemirsa, sebagai informasi juga bahwa hasil atau penghitungan suara yang ada di Sirekap ini pemirsa bukan merupakan hasil resmi yang nantinya akan disampaikan oleh KPU, akan tetapi proses rekapitulasi ini masih akan dilakukan secara berjenjang mulai dari 14 Februari lalu pemirsa hingga maksimal 35 hari sejak hari pemungutan suara yakni pada tanggal 20 Maret 2024. Hasil rekapitulasi ini pemirsa atau proses rekapitulasi ini maksud kami ini dimulai dari tingkat TPS, kemudian naik ke tingkat PPK atau kecamatan, kemudian naik lagi ke tingkat kabupaten atau kota, provinsi, dan hingga nasional. Nantinya hasil ini yang akan dirilis atau diresmikan oleh KPU untuk kita bersama-sama mengetahui siapakah nantinya akan menjadi pemenang dalam kontestasi pemilu 2024. Sementara demikian